Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang sangat saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa berkenan melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga saat ini, pagi hari ini, kita sama-sama dapat melaksanakan tugas kita sebagai relawan Jumantik maupun Dawis, juga dengan kegiatan kita semua dalam rangka PSN 30 menit. Ini merupakan bagian tugas daripada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan tugas-tugas ini kita laksanakan dengan bismillah, tulus ikhlas. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya, segenap para sahabatnya, segenap para pengikut setianya yang mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita, yang selalu setia taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua selain tergolong sebagai umatnya, di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin semuanya. Dan alhamdulillah dari petugas Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Kecamatan Ciracas sudah hadir di depan kita atau di tengah-tengah kita Bapak Imam. Alhamdulillah, yang biasanya dengan Bu Monalisa, Bapak RT kita di wilayah 8 ini, termasuk kita sebagai pengurus, alhamdulillah bisa hadir di majelis kita ini dalam rangka menyikapi tugas-tugas kita PSN 30 menit. Alhamdulillah, para petugas-petugas kesehatan maupun dari kita, lingkungan kita di sini. Kepada Bapak Ibu, pertama tadi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ayo sama-sama kita mengkampanyekan terkait dengan adanya Jumantik Mandiri. Apalagi ini kita bulan ini, tahun ini kita mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti lomba kampung bebas jentik, satu paket dengan kampung siaga TBC. Maka mari kepada Bapak Ibu sama-sama kita menjadi pelopor, kita menjadi orang yang garda terdepan untuk sama-sama mengajak warga kita. Kadang ada yang langsung siap, ada yang langsung bisa melaksanakan dengan menciptakan lingkungan yang bersih, termasuk di dalamnya ventilasi rumah yang cukup dalam artian rumah yang sehat dan sebagainya. Namun juga ada yang namanya orang banyak, ada yang dengerin, ada juga yang tidak dengerin, kasarannya seperti itu. Tapi ketika ada ditemukan seperti itu, ya kita jangan bosan-bosan
dengan etika kita, dengan sopan santun kita ajak kembali mereka-mereka warga kita untuk bisa menjaga lingkungan bersih dan sehat. Salah satunya yang memperhatikan itu tadi ajakan kita Jumantik Mandiri. Ya, sepakat dan siap ya Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu ya, insya Allah. Kemudian yang juga ini kita memang dihadapkan berbagai tugas yang dilombakan, termasuk di dalamnya adalah proklim. Satu lagi juga lomba, bukan lomba, percontohan, tapi juga dilombakan percontohan kampung pilah sampah. Nah ini tugas-tugas kita semua. Ya, maka jangan bosan-bosan kepada Bapak Ibu, ayo sama-sama bismillah ketika kita jalani dengan tulus ikhlas, insya Allah sebagai amal ibadah. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk selanjutnya pada Bapak Ibu, ya untuk selanjutnya kita dengarkan laporan dari koordinator Jumantik yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Tuti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RW 05 Bapak Dr. Andes Sahadi, yang terhormat Ketua PKK Ibu Hajimar, yang terhormat Korwil Puskesmas pada hari ini Pak Imam, terima kasih. Yang terhormat Ketua RT 08 Bapak Arinal beserta Ibu RT. Yang terhormat juga terima kasih nih Mbak Aulia yang hari ini ikut mendampingi kita untuk PSN. Dan teman-teman kader Jumantik dari RT 1 sampai 15, perwakilan Dasawisma dari RT 13, 14, 15 dan tuan rumah Dasawisma dari RT 8. Izin hari ini akan saya sampaikan laporan PSN dari kader Jumantik RT 1 sampai dengan 15 di hari Kamis kemarin. Dari 2049 bangunan ada 20 positif jentik. Ya, se-RW 5 ada 20 positif jentik. Di antaranya itu ada 17 di rumah tinggal dan 3 di sarana umum, termasuk di TPU Buda. Kemarin terlapor dari RT 1 melaporkan ditemukan di TPU Buda. Jadi 20, tapi masih banyak PR kita karena kita memasuki wilayah kampung bebas jentik, tapi kita setiap minggunya masih melaporkan lumayan banyak ada positif jentiknya. Mudah-mudahan setiap minggunya laporannya bisa menurun. Semakin beriringnya waktu dengan kita melakukan inovasi di program Kampung Bebas Jentik ini, sambil ibu-ibu semua keliling PSN minta dukungannya untuk sambil mengenalkan kepada warga untuk menanam serai. Itu jangan lupa ya Ibu, pengisian link Jumantik Mandiri dan OVI trapnya. Untuk kain kasanya yang dari puskesmas sudah saya bagikan di setiap RT. Nanti bisa dibuat di setiap RT, bisa sambil dikenalin ke warga untuk OVI trapnya, biar bisa dilaksanakan OVI trap dan penanaman serehnya. Sedikit-sedikit masing-masing warga mulai menjalankan, ada menanam serai di setiap rumahnya di Selasa. Dan hari ini sampling di RT 8 RW 05 ada 3 positif jentik yang mana ditemukan di luar semua, di pot, di tatakan pot bunga tadi beberapa ditemukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Tuti. Alhamdulillah telah berkenan melaporkan
terkait dengan hasil pemantauan. Ya syukur alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita dengarkan sambutan sekaligus barangkali ada pencerahan dari Puskesmas Kecamatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Imam. Dengan segala hormat dipersilahkan. Terima kasih Pak RW atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua RW 05 Bapak Dr. Andes Sahadi. Yang saya hormati Ketua RT 08 Bapak Arinal. Dan yang saya hormati Ketua TP PKK RW 05 Ibu Hajemar. Ketua Koordinator Jumantik RW 05 Ibu Tuti, Ibu Kader Dasa Wisma, Ibu Kader Jumantik yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini di akhir bulan Mei ya, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul bertatap muka dalam acara seremonial PSN 30 menit. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan yakni kasus DPD di wilayah DKI Jakarta, bahwasannya di tahun 2026 sampai saat ini 10 kecamatan memiliki IRF tertinggi, diantaranya adalah Kecamatan Ciracas ya, se-DKI loh Ibu ya. Iya, artinya kita 10 besar tertinggi ya sampai saat ini. Jadi kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian tetap melaksanakan PSN mandiri di 7 tatanan khususnya ya, karena untuk perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini sangat cepat. Masih ingat gak 7 tatanan itu di mana saja? Rumah tinggal. Ya. Ya. Sarana umum. Ya. Ya. Ya, intinya Kader Jumantik ini kan untuk pemberantasan sarang nyamuk di wilayah RW 5 khususnya ya. Jadi kita bahas lagi 7 tatanan penanggulangan DPD sesuai dengan surat edaran Gubernur nomor 46 garing SE garing 2004, yakni 1 pemukiman yang dimaksud adalah rumah, apartemen atau real estate. Jadi penanggung jawab tatanan Biro Adwil, Dinas Perumahan, Dinas P2P, Kerjaan Umum, Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Jadi di sini kan tidak ada apartemen atau real estate ya. Jadi fokus pada rumah warga. Terus untuk tempat kerja atau kantor pemerintah atau kantor swasta ataupun pabrik. Di RW 5 untuk kantor pemerintah ada nggak? Nggak ada ya. Kantin atau catering atau pedagang kaki lima atau warteg ya. Terus sarana kesehatan. Di sini ada rumah sakit. Rumah sakit ada kan? Rumah sakit Bina Waluya. Terus puskesmas nggak ada ya. Rumah bersalin atau apotik atau klinis. Terus institusi pendidikan yakni sekolah, kampus ada, terus tempat kursus, pesantren ada, terus tempat umum seperti pasar, mall, terminal, stasiun, hotel, pemakaman, ada pemakaman atau rumah ibadah. Nah,
Terus sarana olahraga ada, ya itu 7 tatanan. Kita untuk Jumantik kita fokus pada 7 tatanan dan tempat-tempat yang sekiranya bisa menampung air hujan, ya. Ini di tempat-tempat yang susah terjangkau seperti kebun-kebun, ya. Untuk kadar dasawisma sesuai dengan jumlah binaannya atau warga binaannya. PSN ini tujuannya untuk menekan supaya nyamuk DBD bisa dikendalikan, ya, atau perkembangan nyamuk Aedes aegypti-nya. Terus untuk tingkat kecamatan, yakni kasus IR tertinggi di Kelapa Dua Wetan, setelah itu baru Susukan. Artinya di minggu ini ada peningkatan kasus khususnya di wilayah kita di RW 05, ya, sebanyak 2 kasus. Maka di Kelurahan Susukan IR tertinggi saat ini di RW 05, ya. Iya, Bu. Ya. Penambahan kasus 2, Bu. Iya. Ini terakhir kemarin. Iya. Iya. Jadi IR itu dihitungnya per minggu, Bu. Gitu. Terus untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, karena RW kita ini masuk ke kampung bebas jentik, ya, dan kampung bebas TBC. Kami himbau agar upaya pengendalian nyamuk Aedes aegypti-nya lebih ditingkatkan lagi, menyebarkan informasi-informasi melalui media sosial atau melalui grup WA warga agar melaksanakan PSN. Pentingnya PSN supaya pengendalian nyamuk Aedes aegypti itu bisa ditekan, ya. Gitu. Terus untuk kriteria fogging, ada yang menanyakan tentang kriteria fogging di wilayahnya. Kenapa sih ada kasus tidak dilakukan fogging? Untuk fogging ini kita lakukan apabila ditemukan setelah PE, penyelidikan epidemiologi, itu dinyatakan positif PE-nya, ya. Apabila PE-nya negatif, tidak ada penderita lain, terus nyamuk atau jentik yang ditemukan di wilayahnya itu tidak banyak, maka PE-nya dipastikan negatif, ya. Terus apabila positif, maka kita akan lakukan fogging sebanyak 2 siklus, ya, seperti biasanya. Untuk DBD ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kita lanjut yang kedua, yakni tentang pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis, ya. Masih ditemukan warga yang berobat ke puskesmas, namun belum, dari Januari sampai 2 Mei ini belum melakukan cek kesehatan gratis. Kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian agar melakukan cek kesehatan gratis, ya, upaya untuk menekan penyakit tidak menular, ya. Karena penyakit tidak menular di DKI Jakarta ini sangat meningkat sekali, ya, seiring berkembangnya zaman yang modern atau milenial seperti saat ini. Diantaranya banyak makanan-makanan yang banyak mengandung gula, banyak makanan-makanan yang siap mengandung pengawet atau siap santap. Jadi kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian, selain melakukan promosi tentang PSN, promosi tentang cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan itu penting, ya, kayak gitu, supaya bisa mendeteksi secara dini penyakit tidak menular.
Ya, tadi untuk 3M plusnya itu sudah dilakukan belum Bu? Karena kan di RW kita akan melakukan penilaian ya kampung bebas jentik, jadi sudah M plusnya sudah diupayakan ya, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang ya. Oh ya, oke. Banyak banget. Siap Bu. Untuk plusnya menanam serai, oke. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, ikan cupang, yang gampangnya cupang sih Bu, gitu. Dia pemakan jentik ya, kayak gitu. Terus menggunakan obat anti nyamuk, lotion ya, udah pakai. Ya, kalau malam ya, tapi kalau pagi nggak, beda. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Kawat nyamuk, udah ya, rata-rata udah ya. Terus gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, karena merubah ya pola masyarakat sekarang itu jauh beda dibandingkan dulu ya Bu. Ya. Terus periksa tempat-tempat penampungan air, sudah ya, sudah kita upayakan setiap PSN. Terus meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup ya, yang sudah pakai harap ditutup, jangan dihamburkan karena bau keringat itu mengundang nyamuk ya. Kalau enggak langsung dicuci atau masukkan ke dalam mesin cuci ya. Terus pemberian larvasida pada penampungan air yang susah dikuras. Di sini masih ada nggak ya yang bak mandi, yang mempunyai bak mandi? Masih ya? Ada beberapa ya kayak gitu. Sumur lama. Nah, tapi ditutup nggak Bu? Oh iya, kalau ditutup sih insya Allah enggak ya Bu, kayak gitu Pak. Iya ya. Ya, utamakan untuk ibu-ibu kader dasawisma yang mempunyai bak mandi itu agar bisa dikontrol ya. Tuh. Terus memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar ya. Kadang susah terjangkau itu yang talang air yang mampet ya gitu. Itu sehingga menyebabkan genangan air pada talangnya. Terus menanam tanaman pengusir nyamuk. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu RT, yakni menggunakan serai ya, kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau request? Sebenarnya serai itu buat mesin apa? Ditanam aja. Ditanam sih Bu, gitu. Itu kan pengusir ya, karena aromanya ya, aroma serai itu. Ya kalau mau kalau mau di lotion ya dikombinasi ya, gitu. Nggak mungkin serainya ditumbuk terus dijadiin lotion ya gitu. Ya kalau mau diuji ya boleh ya gitu. Coba Bu Asanti dulu menggunakan tumbukan serai itu menjadi lotion ya, menjadi eksperimen supaya mungkin bisa mengusir nyamuk ya. Jadi anti nyamuk nanti Bu. Ada lagi mau ditanyakan?
Nanti itu sama ahli pakar Ofitrepnya Ibu Hasanah ya, langsung koordinasi. Mungkin bisa melalui Japri atau WA grup Bu, tentang cara penggunaan Ofitrep itu seperti apa gitu. Nanti akan kalau Ibu minta disosialisasi boleh juga, itu ide yang bagus ya, sebagai upaya kegiatan-kegiatan yang nantinya akan menjadi penilaian pada kampung bebas jentik ya gitu. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Desadi, yang terhormat Pak Desadi, Mas Imam, Om Rinal, Mbak Tuti, Ibu RT 8, ibu-ibu kader Jumantik dari RT 1 sampai dengan RT 15, Ibu Dawis dari RT 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah pada yang berbahagia ini kita dalam rangka PSN mingguan yang bertempat di RW 5. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah untuk masyarakat kita, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, terlepas ini di RW 5 untuk proklim untuk bebas jentik dan bebas TBC. Jadi mohon kerjasamanya dari ibu semuanya ya, walaupun ibu Jumantik, tapi minta tolong kecil apapun informasi mengenai tadi yang disampaikan mengenai terutama mengenai kebersihan, PHBS mandiri, bisa mengingatkan kembali ke warganya untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hal ini semua tidak terlepas dari keterkaitan kebersihan. Kalau sudah lebih kebersihan lingkung di dalam rumah maupun di luar rumah, insya Allah mudah-mudahan penyakit tidak menghampiri kita ya Bu ya. Penyakit tidak menghampiri kita ya. Kembali lagi semuanya memang kalau dipikir-pikir penyakit itu memang semuanya Allah yang punya ketentuan ya, tetapi kembali lagi bahwa kita untuk bisa menjaga jangan sampai penyakit itu datang ke kita. Bagaimana? Yaitu satu dengan pola makan yang sehat, yang kedua dengan berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, yang keempat tentunya dalam arti ini yang tidak kalah pentingnya yaitu menjaga lingkungan. Bakteri akhirnya menjadi suatu penyakit. Nah, seperti itu. Nah, tentunya dalam hal ini mungkin kalau Jumantik sudah sama Mbak Tuti ya, yang mengenai Ofitrep, 3M tadi, dan menanam yang lain-lain sudah alhamdulillah sudah. Nah, dalam hal ini minta tolong kembali lagi giatkan kembali ke warganya untuk memilih salah satu, paling antara serai atau tanaman lavender. Kalau lavender terus saya emang agak sulit ya, agak sulit, nggak apa-apa ya udah kita ambil serai minim satu rumah satu ya Bu, terutama kader ya, kader Jumantik maupun kader Dawis. Nah dalam hal ini kalau di dalam setiap rumah ada serai, paling tidak itu ngurangin nyamuk yang masuk ke dalam rumah. Nah tadi yang Fitri tadi katanya kalau udah masuk ke dalam itu nggak akan keluar lagi kan. Nah itu salah satu mencegah untuk sampai jangan terlalu banyak nyamuk di sekitar kita. Nah, dalam hal ini nanti banyak PR ya Bu, terutama kita Jumantik itu untuk satu poster ataupun stiker yang kemarin sudah dibagikan Bu Lisa. Nanti setiap rumah kira-kira yang sudah melakukan Jumantik mandiri siapa, yang ini siapa, rumah mana-mana kan mungkin kader binanya kan tahu ya Bu ya. Nah itu minta tolong jangan sampai nah, nanti kita juga akan tambah juga poster-poster atau
spanduk. Nah, kita lagi diolah dulu sama poster-poster kecil untuk menjaga lingkungan, untuk yang lain-lain supaya di dalam satu rumah itu sama-sama bisa melaksanakannya. Nah, dalam satu rumah itu mungkin ada anak, ada ibu, ada bapak, ada nenek dan sebagainya. Itu paling tidak satu dari kepala rumah tangganya bisa memberikan edukasi ke keluarganya bahwa nyamuk yang bersarang di dalam rumah kita itu merupakan suatu hal yang bisa memberikan penyakit. Nah, jadi minta tolong sekali lagi selain itu sampah ya Bu, sampah memilih sampah tiga sampah yang organik, non organik sama B3 residu ya. Nah, dalam hal ini kalau habis maghrib minta tolong sampah jangan ada di dalam ya Bu, taruh di luar ya. Itu juga menimbulkan bau yang nggak sedap. Paling tidak diikat supaya kalau nggak terjadi bau. Nah, nanti kalau bau di dalam rumah itu bisa menimbulkan hal apa yang kita hirup akhirnya kan nggak jadi sehat gitu. Nah, yang kedua minta tolong kipas-kipas yang di dalam rumah seminggu sekali minta tolong dicuci ya supaya tidak menghirup udara yang dari kipas itu gitu. Paling tidak seminggu ya Bu dicuci ya kipas ya minta tolong, apalagi yang di atas jangan sampai kita full banget memantau ke badan kita, itu juga tidak bagus untuk pernafasan, untuk kesehatan kita. Nah, apapun itu semuanya satu keterkaitan antara Pak RT, Bu RT, kader Jumantik, kader Dawis, Karang Taruna dan seluruh lapisan masyarakat itu terlibat untuk penilaian proklim PSN Jumantik Mandiri maupun Kampung Bebas TBC. Ya Ibu ya, minta tolong ya sekali lagi kesediaannya untuk sama-sama kita berkolaborasi memberikan edukasi ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan edukasi kita, mudah-mudahan masyarakat mengerti, akhirnya dengan punya kesadaran sendiri bisa menjaga lingkungan menjaga lingkungan untuk menjadi bersih ya Ibu ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya dalam hal ini nanti sekali lagi ada sumbangsi apapun ngomong ya Bu di grup ya, nggak apa-apa, aku punya inisiatif apa ini Bu, begini biar sama-sama enak ya, karena nanti nggak hanya petugas atau nggak hanya kita saja yang ditanya, tetapi mungkin setiap ada penilaian mungkin yang tidak terduga, mungkin kadang kan ibaratnya menyamar gitu ya. Bu ada nggak nih dari pihak ini apa sih, tahu nggak sih masalah Jumantik Mandiri, masalah 3M dan sebagainya. Nah, takutnya nanti nggak ada sosialisasi Bu keluarga. Nah, akhirnya kan menjadi nilai min buat kita ya. Jadi paling tidak satu tetap harus komunikasi atau woro-woro ke keluarga, terutama keluarga besar kita, tetangga kita dan warga binaan ya Ibu ya. Nanti hal sepele akhirnya memberikan nilai min untuk kita ya. Nah, itu demikian dari saya, lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.